Khalifah Utsman bin Affan, banyak wilayah Islam baru dibuka, dan banyak orang dari berbagai kelompok etnis memeluk agama Islam. Karena itu, gaya menghafal Al-Quran berbeda di setiap wilayah dan menyesuaikan dengan dialeknya setempat. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan ketidaksepakatan antara Muslim dari kelompok etnis yang berbeda ketika setiap kelompok itu menganggap bahwa dialek merekalah yang paling benar. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harits diperintahkan untuk membuat 5 buah salinan Al-Quran. Salinan standar itu dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Dialek Quraisy menjadi dialek standar karena dialek itulah yang dipakai ketika Al-Quran diturunkan. Satu mushaf tersimpan di Madinah, sementara sisanya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah untuk disalin kembali dan disebarkan. Seluruh versi Al-Quran yang lain dimusnahkan. Inilah salah satu salinan mushaf Utsmani, dipercaya telah disalin pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ukuran kulit rusa mushaf adalah 53 x 68 cm dan terdiri dari 360 halaman. Ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam tulisan Kufah tanpa tanda huruf hidup dan petunjuk yang menyatakan bahwa mushaf Utsmani yang asli. Mushaf Utsmani disalin oleh para sahabat dengan mengacu pada tulisan asli yang disimpan istri Nabi Hafsah binti Umar bin Khattab. Quran dari versi Utsmani masih dijaga hingga saat ini, sebagaimana yang difirmankan Allah melalui surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masjid Al-Husain di Kairo, Mesir, menyimpan banyak warisan Islam yang tak ternilai harganya dan sebuah mushaf dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Masjid Al-Husain berada satu deret dengan toko-toko yang selalu ramai dikunjungi, termasuk oleh para peziarah. Toko-toko ini banyak menawarkan aneka cenderamata. Cenderamata buatan tangan berkualitas tinggi dan halus ini sangat digemari orang-orang dari seluruh dunia. Al-Quran berarti bacaan. Definisi teknisnya berarti perkataan dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan arti yang sesungguhnya dan disampaikan melalui malaikat Jibril. Itulah yang tertulis dalam mushaf dan diteruskan kepada kita oleh sejumlah orang atau tawatur dari generasi ke generasi dengan cara menghafalnya. Kitabullah Al-Furqan, Az-Zik, Al-Mubin, dan Al-Karim adalah nama-nama lain Al-Quran. Mempercayai, menghafalkan, memahami dengan baik pesan dan menerapkannya ajaran Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim. Mereka harus menempatkan keimanan mereka pada wahyu Allah agar tak menjadi golongan yang merugi di hari pembalasan.
Dar al-Qutub Mesir terletak tidak jauh dari tepi sungai Nil yang mengaliri kota Kairo. Kota ini dibangun Ali Basha Mubarak tahun 1870. Dar al-Qutub memiliki koleksi khusus Al-Quran. Lebih dari 50.000 tulisan akademis dari berbagai macam studi tersimpan di sini. Selain dari itu, tidak kurang dari 400 tulisan tangan mushaf Al-Quran terjaga dengan aman. Koleksi paling berharga dan tertua di Dar al-Qutub adalah mushaf Quran dari tulisan tangan ini. Mushaf ini dipercaya ditulis kembali pada abad pertama Hijriah di atas kulit rusa. Ayat-ayat Quran dengan tulisan Kufah disalin mengikuti cara yang digunakan Abu Ashwad ad-Duali, seorang tabi'in dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak masa Nabi Muhammad sampai abad ke-16, Al-Quran telah disalin dengan tangan. Walaupun Nabi Muhammad tidak menuliskan wahyu yang diturunkan, dia meminta para sahabat untuk mempelajari cara menulis dan membacanya. Rasulullah juga meminta beberapa sahabatnya untuk menuliskan wahyu tersebut, sedangkan yang lain menghafalkan. Di antara yang dituliskan, tulisan Zaid bin Thabit paling menonjol. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar Shiddiq berinisiatif menggabungkan seluruh salinan Al-Quran dan mengumpulkannya ke dalam satu mushaf, seperti yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kerja keras ini dilakukan karena banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran tewas ketika terjadi Perang Yamamah. Kala itu dikhawatirkan firman-firman Allah akan menjadi tercecer atau hilang. Karena itulah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, serta lainnya mulai mengumpulkan Quran ke dalam satu mushaf. Kemudian kumpulan tersebut diberikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mushaf berada di bawah perawatannya. Ketika Umar wafat, mushaf ditinggalkan kepada putrinya Hafsah. Al-Quran kemudian ditulis kembali dalam berbagai model.